Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Mul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Mul. Alhamdulillah di sini perkenalkan nama saya Chandra Wigunombara dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya sesuai dengan tugas pada modul 2.3 mengenai observasi. Oke, baik. Bagaimana Pak Mul? Keadaan di sekolah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya Pak Mul kemarin mengikuti pelatihan ini ya dengan perusahaan. Iya. Perusahaan perusahaan Asopa, perusahaan Panasonic sama Sanken, Mbak. Luar biasa. Pak Mul ini sebagai menempuh pelajaran produktif. Iya. Wirausahaan. Baik. Pak Mul, bagaimana dengan situasi anak-anak di sini? Situasi anak di sini alhamdulillah ya udah mulai kondusif ya. Baik dan pada semangat Pak Mul ya. Semangatnya luar biasa Pak. Baiklah Pak Mul, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya di mana sebelum kita akan melaksanakan observasi melihat Pak Mul melaksanakan bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak Mul nanti ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Di sini saya akan mengobservasi Pak Mul sesuai dengan alur tirta Pak Mul ya. Iya. Baik, di sini saya akan menanyakan Pak Mul ya. Bagaimana pembelajaran di sekolah di sini secara umum untuk pembelajaran? Secara umum menurut saya ya masih belum Pak ya untuk di tenaga kerjanya ya misalnya di guru-guru ya terutama di media pembelajaran Pak. Masih kurang Pak. Di media pembelajaran ada kendala apa dalam penggunaan media ajar itu Pak? Guru-guru sebagian belum paham dengan teknologinya Pak ya, perkembangan teknologi tersebut ya. Menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan ya penggunaan teknologi atau media ajar yang berbasis teknologi bagi guru-guru? Bagaimana menurut Bapak? Nah, kalau menurut saya guru-guru harus lebih mengikuti lagi pelatihan-pelatihan, workshop gitu ya Pak ya, webinar segala macam supaya meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut untuk ke bidang teknologinya Pak ya, media ajarnya. Ya, gitu Pak. Baik, luar biasa. Di sini Pak Mul akan mengajarkan tentang kewirausahaannya ya. Iya. Karya ya. Iya. Di sini Pak Mul mengajar materi apa yang saat ini Pak Mul lakukan? Yang saat ini saya lakukan sama anak-anak Pak, kita mau pembuatan minyak PCO Pak. Bagaimana Pak prosesnya? Proses dari A sampai Z-nya Pak. Gitu. Dari ya boleh, tapi secara singkat bisa pembuatan minyak PCO. Kita menyiapkan bahan sama anak-anak. Ya, pertama itu kita mempersiapkan anak-anaknya tersebut Pak. Udah gitu kita bagi kelompok anak-anaknya, kita persiapkan alat dan bahannya, terus langsung ke prakteknya dan sampai ke pengemasan dan penjualan. Wah, luar biasa Pak Mul ya. Jadi sudah sampai dari A sampai Z-nya itu sampai akhir sampai ke penjualan juga ya. Itu sudah Bapak rancang. Iya. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sudah masuk ke dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Sudah masuk Pak. Sudah masuk ya. Dengan cara seperti apa Pak? Ya dengan cara kita lebih pendekatan sama anak-anak, lebih intens tadi sama anak-anak gitu Pak. Luar biasa. Jadi kewirausahaan ini menghasilkan produk yang betul-betul bisa dipasarkan sebenarnya Pak ya. Luar biasa Pak Mul. Selanjutnya Pak Mul, mengenai di sini keadaan siswa. Ya, bagaimana motivasi atau karakter siswa yang Bapak ajar di sini? Kalau melihat dari karakter siswa yang sekarang Pak ya, anak-anak itu kadang masih ada yang tidak bisa mengendalikan sosial emosionalnya itu Pak. Ya. Contohnya misalkan masih malu-malu bertanya gitu Pak ya. Kami melakukan bimbingan anak tersebut supaya mereka percaya diri dan sosial emosionalnya lebih terbangun lagi supaya.
boleh disampaikan Pak bagaimana cara membimbing anak-anak agar motivasi atau keberanian dalam menyampaikan gitu ya pendapatnya itu bisa tumbuh di anak itu. Ya, kita kasih kepercayaan ke anak tersebut supaya anak ini minimal gitu, kalau dibilang istilahnya pede Pak untuk bertanya ya. Kita lebih pendekatan lagi sama anak tersebut gitu Pak ya, lebih memotivasinya gitu ya, supaya cara tersebut ini bangkit dan bisa mengontrol secara emosional segala macamnya Pak gitu ya. Tadi mengenai karakter mungkin Ya, atau soft skillnya ya, soft skillnya di ya. sekolah di sini. Cara ini soft skill ya. Kalau hard skillnya kita lihat di prakteknya tersebut Pak untuk anak-anak ya. Luar biasa. Nah, saya ingin bertanya Pak ya. Iya. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa si anak itu dilakukan bimbingan dengan memberikan motivasi, gitu ya, memberikan arahan agar lebih berani. Nah, apakah ada waktu-waktu tertentu atau anak-anak dikumpulkan secara langsung atau mungkin dipanggil secara individu yang masih terkendala dalam menyampaikan sesuatu itu? Bagaimana Pak? Kalau saya tentunya kita kumpulkan supaya anak ini juga termotivasi Pak. Seperti itu Pak. Jadi dikumpulkan Iya, dalam satu tempat. dalam satu tempat kita berdiskusi, ya bercerita segala macam untuk motivasi anak tersebut. Baik, luar biasa. Selanjutnya Pak Mul, bila diberikan rating mengenai di sini kondisi siswa Pak ya, Iya. mengenai keberanian, soft skillnya, hard skillnya, menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan tentang soft skill dan hard skillnya itu kalau diberi rating itu mendapatkan berapa? Kalau dipresentasikan 1 sampai 10 berada di poin berapa? Kalau menurut saya di angka 7 Pak ya. Baru 7. Baru 7. Sudah bagus. Tapi di sini pasti Bapak ingin melakukan peningkatan Pak ya, agar ratingnya semakin meningkat. Nah, bagaimana cara meningkatkan soft skill dan hard skill siswa itu agar dalam pembelajaran baik praktik ataupun di sana sikap siswa ya dalam melakukan pembelajaran atau praktik di sini pengolahan materi Bapak tadi PCO minyak PCO itu lebih meningkat, bagaimana solusinya Pak? Kalau menurut saya solusinya lebih banyak kita pelatihan supaya terus guru-gurunya juga gitu ya, bukan saya aja Pak ya gitu ya, bukan saya aja tapi guru-guru atau teman-teman yang lain juga harus mengikuti pelatihan yang apa yang sudah saya latih dan mengikuti gitu Pak, supaya menambah kompetensi si guru-guru tersebut. Dan kalau misalkan si SDM-nya udah meningkat, otomatis si siswanya juga bakal meningkat gitu Pak. Oh, berarti ada korelasi atau hubungan antara kompetensi guru Iya, kemudian bisa ditransfer kepada siswanya. Siswa, iya. Luar biasa Pak Mul. Baik Pak Mul, terima kasih atas kesempatan hari ini. Di sini kita melaksanakan pra observasi. Siap. Untuk selanjutnya mohon nanti saya akan mengikuti untuk observasi selanjutnya saat Pak Mul melakukan pembelajaran di kelas. Siap. Baik, Pak Mul, bagaimana tentang modul, apa sudah disiapkan? Sudah Pak. Baik Iya. Pak ya. Iya. Nanti di sini di modul Pak Mul kita bersama-sama gitu ya. Di modul yang akan Bapak lakukan saat observasi kita akan berusaha bagaimana merancang modul ini agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Pak Mul saat ini sedang mengikuti kegiatan apa Pak? Kegiatan PPG juga. Itu luar biasa, semoga lancar dan diluluskan. Itu bisa menjadikan ilmu dan bekal peningkatan kompetensi Pak Mul ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Semoga dilancarkan dan diluluskan. Amin. Baik, selanjutnya nanti kita akan membahas kemudian pembuatan modul ajar ya. Bagaimana kita memasukkan pembelajaran pendiferensiasi, kemudian KSE-nya juga kita bersama-sama untuk membuat modul ini untuk di kegiatan observasi nanti. Baik, terima kasih Pak Mul. Iya, sama-sama Pak Chandra. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Baik, sekian Bapak Ibu guru hebat kegiatan pra observasi hari ini. Kita akan bertemu selanjutnya di kegiatan observasi selanjutnya. Salam Bapak guru Ibu hebat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi dengan Pak Mulyana Setia Permana, mata pelajaran kewirausahaan, dan hari ini
Pak Mul akan menyampaikan materi tentang pembuatan minyak PCO. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan kegiatan observasi ini kepada Pak Mulyono. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Syukur alhamdulillah baik. Tetap semangat? Semangat. Oke. Bapak sebelum masuk ke pembelajaran praktek kita ke perusahaan kita, Bapak absen dulu ya. Apa kata motivasinya buat hari ini? Semangat. Oke. Opik? Hadir Pak. Hah? Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Iya, oke. Motivasinya. Motivasinya apa? Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Oke, luar biasa. Oke. Pendidikan bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Luar biasa. Sutadi? Hadir. Iya. Motivasinya tadi. Tetap semangat, Pak. Aduh. Kok tetap semangat, Pak? Jangan seperti itu lah. Motivasi tadi kan tetap semangat, tapi kok tetap semangat baiknya tadi. Nah, dengan hari ini ada kendala tak dengan studi? Enggak, Pak. Enggak. Ya, kalau misalkan enggak, berarti studi harus semangat ya. Oke, kalau misalkan ada semangat, terima kasih. Nanti kita masuk ke pembelajaran pembuatan minyak PCO yang sebelumnya Bapak udah jelasin ya kemarin. Jadi kita untuk hari ini sampai ke tahap fermentasi ya, karena ini melakukan waktu yang lebih panjang karena untuk keesokan harinya baru keluar minyak ya. Nah, oke, untuk saat ini kita langsung ke prakteknya. Oke, sekarang siapkan alat-alatnya sama bahannya. Ya, yang pertama ini penyiapan bahan ya. Penyiapan bahan. Bahannya apa? Kelapa. Oke, bahan atau kelapa ya. Terus yang kedua, Air bersih. penyiapan peralatan ya. Peralatan. Di sini karena kelapanya udah Bapak parut ya. Jadi langsung ke proses penyampuran ya. Air sama kelapa. Jadi tujuannya proses penyampuran air sama kelapa ini bertujuan untuk menghasilkan santan ya, si santan kelapa. Nah, yang keempat ada proses penyaringan, oke? Penyaringan. Yang kelima proses penambahan ragi ya. Proses penambahan ragi. Dan setelah itu yang terakhir proses fermentasi. Oke, sampai sini dulu karena kita tahapan untuk pertama ini ke fermentasi. Nanti selanjutnya kita lanjutkan besok. Sekarang kita langsung praktek. Maka dari itu timbang dulu bahannya. Oke, timbang dulu sama ukur airnya pakai 1 liter air ya. Kalau misalkan 1 kilo si kelapa berarti 1 liter air. Setelah itu baru pengadukan, pemerasan, terus pemisahan antara ampas sama santan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Itu proses penyampuran air campur.
Kalau misalkan udah berbentuk santan, udah keluar santannya, kita pisahkan ke gelas ukur ini. Baik, karena udah santannya udah mulai ini ya, bisa kita lanjutkan ke proses pemerasan. Oke, silakan diperas sini. Apa yang pegangan gelasnya takutnya contoh. Oke. Baik, setelah ini pemerasan pemisahan santan sama ampas kita lakukan dengan metode fermentasi, yaitu menggunakan berlipat atau ragi ya, supaya menghasilkan minyak PCO. Karena ini sistemnya nggak dipasak atau nggak dipanaskan, ini sistemnya fermentasi. Jadi kita menggunakan ragi atau bakteri Lactobacillus ya. Oke. Untuk 1 liter air, ini perlipannya kita pakai 11 gram ya, supaya menghasilkan minyak PCO yang kualitasnya bagus. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang tinggal penambahan perlipan. Udah. Tinggal diaduk. Dipegang saja takut. Langsung menuju ke tahap fermentasi. Nanti ini sekarang jam berapa? Jam 10. Nanti jam 10 besok kita lihat hasilnya apakah jadi minyak PCO apa enggak. Nah, gitu. Ini proses tahapan fermentasi. Oke, kita tutup dulu. Nih. Ini kita masuk ke tahap fermentasi. Sekarang beresin alat dan bahan yang sudah dipakai, cuci. Baik, pertemuan hari ini kita akhiri ya. Jadi selama proses pembelajaran ini, apakah ada baik anak-anak, kita akhiri praktek untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk besok untuk melihat perkembangan dari pembuatan minyak PCO tadi. Oke, sebelumnya Bapak pengen nanya apa manfaat dari atau refleksi untuk praktek ini? Ada yang bisa menanggapi? Oke, gimana? Alhamdulillah, dengan adanya praktek ini kita bisa mengetahui pembuatan minyak PCO. Iya. Terus Dan bisa menjadi bekal lalu sekolah menjadi berwirausaha. oke, gitu. Oke, sebelumnya sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya dari Calon Guru Penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Pandeglang dibersamai dengan Pak Imam Sidik sebagai pembimbing praktik, dan di sini juga sudah ada Pak Mulyana Setia Permana
dan saya sendiri Candrawi Gunawan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi Pak Chandra. Nah, bagaimana kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan di sekolah? Lancar? Alhamdulillah. Bagaimana dengan anak-anak? Keadaan anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Pak Mul atas waktunya. Pada kesempatan hari ini kita sudah melalui berbagai tahapan proses ya Pak Mul. Iya. Sebelumnya kita sudah melakukan hal yang serupa juga pada kegiatan pra-observasi ya. Kemudian saat pelaksanaan observasi dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Pak Mul, kegiatan pasca observasi ini yang telah kita lalui bersama, bagaimana menurut Pak Mul dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang Pak Mul sudah lakukan? Alhamdulillah berjalan baik Pak Chandra ya. Terus di sini ada sedikit kendala. Yang pertama, anak masih belum ada anak-anak yang belum paham dengan apa yang kita terapkan ya. Cuman ini jadi sebuah acuan kita, pembelajaran kita ya, terutama di PSE yang menggunakan PSE gitu ya. Sini anak masih ada yang malu-malu Pak, malu untuk bertanya gitu. Nah di sini kita analisis ternyata anak tersebut itu ya memiliki keterbatasan juga gitu. Keterbatasan. Iya. Bagaimana Pak Mul menggali keterbatasan yang dimiliki oleh anak sehingga potensi yang dimiliki oleh anak itu bisa muncul? Nah, yang pertama saya lakukan pendekatan emosional ke anak tersebut Pak Chandra. Baik. Nah, itu dari segi anak. Iya. Nah, dari program yang Pak Mul lakukan ya untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa yang Pak Mul rasakan dari program-program dari mata pelajaran yang Bapak ampu? Alhamdulillah Pak, sangat sesuai ya dengan sistem pembelajaran seperti ini cukup menarik juga Pak ya. Dapat disampaikan apa program atau pembelajaran yang sedang ini Bapak lakukan? Program di sini berhubung saya guru KWU Pak Chandra ya, saya menerapkan pembelajaran project based learning ya, PJBL ya. Di sini kita melakukan pembuatan olahan minyak PCO gitu Pak Chandra ya, dan kedepannya untuk berwirausaha anak-anak itu. Luar biasa. Bagaimana mengembangkan dari kegiatan wirausaha yaitu pembuatan minyak ya? Apa saja yang Bapak lakukan langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya kita pembuatan kelompok sama anak-anak, kita pembagian 4 kelompok, terus di sana kita menyediakan alat dan bahan juga, terus kita langsung ke praktik gitu Pak Chandra. Setelah jadi BCO, kita pasarkan ke masyarakat lingkungan yang ada di sekolah, ke pihak manajemen juga, gitu, ke teman sejawat. Berkolaborasi. Iya. Luar biasa Pak Mul. Nah, kembali dengan yang Bapak sampaikan di awal bahwa masih terkendala dengan sosial emosional anak, masih kurang. Nah, bagaimana cara Bapak membuat siswa ya yang kurang tadi bisa fokus pada proyek ya yang Bapak lakukan yaitu pembuatan minyak kelapa. Bagaimana agar anak-anak itu fokus dalam diri mereka kemudian bisa melaksanakan dalam pembuatan produknya itu? Di sini kita menggunakan sistem blok Pak ya, sistem blok. Jadi anak itu dari mulai penyewaan alat bahan kita perhatikan dan kita bimbing juga Pak gitu untuk anak tersebut dari mulai A sampai Z supaya si anak tersebut ini memahami tentang ke praktik tersebut. Luar biasa. Jadi mindfulness-nya atau kesadaran penuhnya anak-anak bisa tumbuh. Iya, bisa tumbuh ya Pak. Luar biasa. Bagaimana dengan dukungan dari mungkin dari sekolah atau dari guru-guru yang lain menurut Bapak? Alhamdulillah kita juga ngobrol sama pihak sekolah, manajemen sekolah ya Pak. Untuk saat ini alhamdulillah teman-teman dan pihak manajemen mendukung terkait program kita ke berwirausaha di minyak PCO tersebut Pak. Luar biasa. Selanjutnya kompetensi apa juga yang Bapak ingin tingkatkan dalam kegiatan? Alhamdulillah Pak ya, sekarang saya lagi PPG,
Terus yang kedua, sekarang saya lagi ikut pelatihan project based learning workshop ya. Iya, itu sampai bulan Desember alhamdulillah Pak. Mengenai kegiatan Mengenai perusahaan. Iya, perusahaan. Jadi antara kurikulum dengan industri. Dengan industri. Ya. Ya, luar biasa. Jadi kolaborasinya itu sudah sangat relevan gitu Iya. ya, dengan kewirausahaan, bekerja Iya. sama dengan industri juga. Iya. Luar biasa Pak Mul apa yang Pak Mul lakukan. Yang terakhir mungkin dari saya, bagaimana apakah selama Bapak menjalankan kegiatan Bapak, apakah ada kendala atau masalah yang Bapak hadapi? Untuk sementara nggak ada masalah Pak. Untuk saat ini nggak ada masalah ya. Dan alhamdulillah pertama kita praktek, cuman permasalahannya itu Pak, dari pemasaran si produk tersebut. Dan alhamdulillah sekarang udah ada titik terangnya dan kita udah bersosialisasi ke masyarakat, ke lingkungan sekolah, dan alhamdulillah diterima dengan baik Pak. Untuk pemasarannya. Iya, untuk pemasarannya. Luar biasa, Bapak sudah menemukan Iya. solusi dari Iya. permasalahan Iya. tersebut. Selanjutnya saya ucapkan luar biasa dan saya ucapkan terima kasih Pak Mul ya sudah mengikuti kegiatan yang kita lakukan bersama dari pra, kemudian observasi, dan saat ini kita berada di tahapan terakhir itu pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mul Siap. atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Iya. waktu mengajarnya. Terima kasih Pak Mul. Sama-sama Pak Chandra. Selanjutnya silakan Bapak Pepe Imam Sidik untuk memberikan kegiatan. Silakan Pak Imam. Ya, baik, terima kasih Pak Chandra, Kamu yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya, mengangkat pendampingan guru penggerak K5. Ini yang ingin saya tanya ke Pak Mul ini, apa dulu pernah disupervisi sama Pak Mul? Pernah sekali ya. Sekali. Kira-kira dengan sekarang kan ada metode supervisi yang katakanlah ibaratnya baru ya. Iya. Ada perahnya, ada observasinya, ada pascanya gitu. Kira-kira ada perbedaan? Ada Pak. Ada. Iya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sistem pembelajaran itu Pak ya. Iya. Kemudian dulu disupervisi oleh kepala sekolah, prosesnya seperti apa? Apa langsung ke kelas atau setelah beres observasi di kelasnya kepala sekolah tanpa menanyakan apapun atau gimana? Menanyakan terkait ada sedikit ya kendala itu dikasih masukan sama sekolah ada kekurangan dikasih masukan sama kepala sekolah itu sebagai acuan saya untuk belajar Pak. Jadi artinya sekarang mah kamu ini kalau ada supervisi nggak terlalu begitu menakutkan. Iya Pak, justru kita enjoy Pak. Karena untuk mencari solusi. Iya, ada solusi. Kemudian untuk Pak Chandra sendiri terkait dengan proses supervisi ini, observasi tadi di sini kan tujuannya adalah bagaimana membekali Pak Chandra suatu saat nanti jadi kepala sekolah atau pengawas harus bisa mensupervisi guru ya Pak Chandra. Amin ya. Amin. Jangan jadi kepala sekolah atau pengawas. Kan ini karena syarat jadi kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, itu selama melakukan proses pra, kemudian observasi dan juga pasca, apa hal yang baik yang sudah dilakukan atau apa ada hal yang perlu ditingkatkan? Terima kasih Pak Imam. Kegiatan observasi ini adalah kegiatan yang luar biasa bagi saya, terutama dalam kegiatan kompetensi saya pribadi gitu Pak ya, sebagai guru gitu ya. Untuk kegiatan observasi ini adalah luar biasa ya, saya dapat bisa menemukan bagaimana permasalahan-permasalahan yang didapatkan oleh guru yang kita amati sebetulnya gitu ya. Sebetulnya kita berkolaborasi sih Pak ya, bukan berarti saya untuk menggurui, tapi kita hanya sebagai di sini sebatas ya dan sejawat kita mengambil hal-hal yang baik ya dari apa yang disampaikan oleh rekan kita saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah itu hal-hal yang positif mungkin belum saya dapatkan, tapi setelah saya melihat Pak Mul, oh ternyata Pak Mul memiliki hal yang plusnya gitu, saya ambil. Adapun tadi yang disampaikan Pak Mul adanya hambatan-hambatan, ternyata Pak Mul bisa mendapat dan menggali bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan itu, oh iya,
kalau dari saya oh iya gitu ya, oh iya seperti itu. Jadi dalam hati saya oh iya seperti itu, oh iya seperti itu. Jadi itu jadi masukan bagi saya sendiri Pak sebagai rekan sejawat yang bagaimana melakukan kegiatan observasi ini Pak. Banyak hal-hal yang positif dan dari Pak Mul terus melakukan kegiatan peningkatan diri dan itu sangat sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan bidangnya pelajarannya tadi tentang pengolahan minyak TCO. Kemudian Pak Mul diundang juga ya dari sekolah lagi sebagai pengimbasan yang berhubungan. Nah itu sangat luar biasa sekali dan Pak Mul dia menyampaikan kembali oh ini yang saya dapatkan. Itu menjadi nilai tambah bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Jadi perlu Pak Mul sama Pak Chandra tahu bahwa supervisi observasi ini menggunakan teknik coaching. Kalau yang saya lihat tadi Pak Chandra sudah menerapkan teknik coaching ya, lalu kita tetapkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi gitu ya. Nah itu ya alhamdulillah ke depan teknik coaching ini perlu semakin ditingkatkan ya, dipelajari lagi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Chandra dan juga Pak Mul yang sudah hadir di sini untuk pendampingan PMI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih juga Pak Mul atas kesempatannya hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya untuk menyelesaikan tugas guru penggerak